Nah, saya akan lanjutkan dengan bahan yang berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke, nanti akan digabung ya yang kemarin, maksimum minimum, kemonotonan, dan bahan yang hari ini untuk seluruhnya nanti menggambar grafik fungsi dengan teliti gitu ya. Oke, kita masuk ke topik maksimum dan minimum lokal. Saya bacakan aja dulu dari sini nanti dijelaskan. Misalkan F sebuah fungsi dengan daerah definisi S yang memuat titik C. Ya. Fungsi F dikatakan mencapai maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi ada dua pernyataan di sini. Bila terdapat interval buka AB yang memuat C, tentunya interval AB-nya ada di S ini. Yang memuat C, sehingga F mencapai maksimum atau minimum di interval AB tersebut. Ya, coba ilustrasinya gini. Oh ya, titik maksimum lokal atau minimum lokal disebut juga titik ekstrim lokal. Gitu ya. Bila C titik ekstrim lokal, nilai fungsinya disebut nilai ekstrim lokal. Nah, untuk memahami definisi yang di atas tadi, coba kita perhatikan gambar ini. Grafik fungsi yang hijau, kita lihat dia kontinu sepanjang interval tutup. Jadi kemarin di kuliah terakhir, pasti dia punya maksimum dan minimum ya. Maksimumnya di mana? Di sini nih, maksimumnya. Kalau maksimum artinya maksimum global ya. Maksimum terhadap seluruhnya. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Kecuali ada perlu, nggak apa-apa. Ini maksimum global di sini, minimum di sini. Kalau global biasanya nggak disebut maksimum atau minimum, ya artinya ya global. Nah, tapi ada pengertian tadi maksimum lokal dan minimum lokal. Ini seperti di sini nih. Nah, di titik ini saya bisa bikin interval buka sehingga kalau dilihat di interval buka ini saja dia jadi maksimum. Ya, kalau di kehidupan sehari-hari misalkan ada presiden itu paling tinggi, tapi kalau dilihat di Jawa Barat, di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara, masing-masing ada maksimumnya lagi. Gubernur gitu ya. Nah, itu lokal dia. Ini sama. Di daerah ini maksimum. Di sini juga. Oh ya, ini maksimum lokal, ini enggak. Kemudian ini minimum lokal, artinya kalau ada interval yang memuat titik tersebut, sehingga kalau dilihat hanya di interval yang biru ini, dia menjadi minimum. Ini minimum lokal. Yang ini gimana? Maksimum lokal atau minimum lokal? Yang ini. Kita lihat kalau dibuat interval buka yang memuat titik tersebut, dia bukan maksimum juga bukan minimum kan? Sebelahnya ada yang lebih tinggi, sebelahnya ada yang lebih rendah. Jadi ini bukan maksimum minimum lokal. Gitu ya. Kalau yang ini maksimum lokal enggak? Nah, kalau ujung dilihatnya intervalnya sepotong aja. Kenapa? Karena kalau di sini di kirinya enggak terdefinisi. Fungsinya hanya dari mulai sini. Dilihatnya intervalnya sepotong. Nah, kalau saya bikin interval sepotong gini, dia menjadi maksimum. Jadi, dia juga maksimum lokal juga. Presiden juga maksimum lokal gitu ya. Kalau pengertian di sini. Demikian juga ini. Dia minimum lokal. Tapi memang dia juga minimum global. Ya. Oke. Paham ya? Jadi, kalau kita punya titik maksimum global, ya pasti dia termasuk maksimum lokal juga. Kalau titik minimum global atau titik minimum gitu nyebutnya, dia pasti minimum lokal juga.
Oke. Nah, bagaimana kita menguji titik ekstrim lokal? Bukan menguji, memperoleh ya. Menguji untuk memperolehnya. Nah, misalnya fungsi f kontinu pada interval buka AB. Pertama-tama sama dengan waktu mencari maksimum minimum global, calon-calonnya itu adalah semua titik kritis. Karena konsepnya sama aja. Kalau lokal hanya intervalnya di sekitar titik itu aja, kalau global di seluruh daerah definisi. Tapi teknik nyarinya sama. Kumpulkan semua titik kritisnya. Nah, setelah itu periksa tanda dari turunan tersebut di kiri dan di kanan dari titik kritis. Ini pakai gambar gampang. Jadi dapatkan dulu titik kritis, yaitu apa? Titik ujung atau titik stasioner yang turunannya 0 atau titik singular yang turunannya nggak ada. Contohnya di sini. Kalau saya dapatkan ini titik singular ya. Turunannya nggak ada karena tajam. Ini tajam di sini, nggak punya turunan. Nah, kalau dia terjadi minimum lokal, kita lihat di sebelah kiri ini, di sebelah kiri titik ini ya, saya nggak kasih nama ini, titik C lah gitu ya, ini yang jendol hitam. Di sebelah kiri C, kita lihat ini, turunannya selalu bernilai negatif. Ya, karena garis singgungnya mengarah ke sana semua. Nggak penting besarnya berapa sih. Nah, dia selalu bernilai negatif. Sedangkan di sebelah kanan titik C, ini titik C, turunannya selalu positif. Nah, kalau kita hubungkan dengan kemonotonan kemarin, kalau turunannya negatif, berarti kan grafiknya turun. Kalau turunannya positif, berarti grafiknya naik. Jadi, kalau fungsinya turun, kemudian naik, terjadilah titik minimum lokal. Ya, wajar ya, grafiknya turun, kemudian naik. Gitu ya. Atau kalau dilihat turunannya, tadinya turunannya negatif, kemudian positif. Nah, ini terjadi minimum lokal. Yang lain, kalau terjadi ini titik stasioner di sini, turunannya 0. Tapi yang penting ini, kalau turunannya berubah dari di sini turunannya selalu positif, di sebelah kiri titik C, ini C-nya ini sekarang. Di kanannya selalu negatif. Kalau di kirinya turunannya positif, artinya fungsinya monoton naik. Kemudian turunannya negatif, monoton turun. Jadi terjadi maksimum lokal. Gitu. Jadi kalau lupa tulisan ini, dilihat dari pola gambar. Kalau naik, gimana turunannya? Kalau naik, turunannya tadinya positif. Sorry, bukan naik. Kalau maksimum lokal, tadinya naik, turunannya positif, kemudian turunannya jadi negatif, turun grafiknya. Jadi tanda turunannya berubah seperti ini. Nah, bisa terjadi kayak gini grafiknya. Di sebelah kiri, di sini turunannya 0 karena garis singgungnya mendatar. Cuma gambar saya nggak terlalu mendatar gitu ya. Tapi bisa terjadi gini. Contohnya di X pangkat 3 itu ya. Nah, ini turunannya di sini positif. Di kiri titik C. Di kanan C juga selalu positif. Jadi nggak ada perubahan tanda dari turunannya. Nah, ini bukan maksimum, bukan minimum lokal. Ya, kalau nggak berubah tanda. Paham? Paham tidak? Garis-garis, kamu paham nggak itu di belakang? Hah? Benar. Oke. Nah, apakah titik ini udah tadi ya? Global termasuk lokal. Bila F sebarang fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB, apakah titik A dan B pasti termasuk titik ekstrim lokal?
Maksudnya ujung pasti termasuk ekstrim lokal nggak? Kalau fungsinya kontinu, gambar di sini ya. Kalau fungsinya kontinu, itu betul. Saya nggak akan buktikan formal, buktinya nggak terlalu mudah. Jadi kalau fungsinya ini AB, fungsinya kontinu. Kontinu itu artinya nyambung. Kalau nyambung, kita lihat nyambung, sembarangnya nyambung. Ini. Kita lihat yang titik ini, titik A, dia jadi minimum lokal. Kenapa? Karena kalau kita buat interval di sini, sepotong aja intervalnya. Itu dari A sampai situ. Di interval ini dia paling kecil kan? Betul. Intervalnya sekecil apapun, dia paling kecil. Ini minimum lokal. Yang ini maksimum lokal. Karena kalau saya buat interval di sini, tentunya ini nutup ya karena kanannya nggak ada, nggak ikutan. Interval di sini dia paling gede. Jadi kalau fungsinya nyambung, pasti ujung-ujung tuh kalau nggak minimum lokal, maksimum lokal. Asal kontinu. Kalau nggak kontinu, belum tentu. Saya nggak akan bahas itu terlalu jauh nanti. Fungsinya harus dikonstruksi khusus. Oke ya. Oke. Contoh. Nah ini contohnya sama dengan yang kemarin nih. Saya bawa terus nih contoh ini. Karena nanti terakhir akan digambar grafiknya. Yaitu fx yang kemarin. X kuadrat min 2x tambah 4 dibagi x min 2. Oke. Ini mana untuk pause-nya ya? Kalau ada yang nyatet, saya pause dulu. Oh, dia ngumpet juga. Oke, kita bahas soal ini. Saya pakai dari sini aja. Jadi apa tadi alatnya untuk menguji maksimum minimum lokal adalah turunannya. Kemudian diperiksa tandanya. Jadi ini kita turunkan. Bukan turunkan. Cari titik kritisnya ya. Ujung, titik stasioner, titik singular. Ujungnya mana? Nggak diberikan. Ya, nggak ada ujungnya. Kemudian turunannya saya periksa. Oh, waktu kemonotonan udah dibahas nurunkannya. Jadi ini dipakai aja. Jadi di kuliah terakhir udah diturunkan. Setelah disederhanakan hasilnya ini. Nah, kita cari yang turunannya nggak ada. Sama yang turunannya 0. Turunannya 0 di X sama dengan 0 dan 4. Betul? Turunannya nggak ada di berapa? Hah? Di 2 ya. Jadi 2 titik. Apa namanya? Hah? Yang turunannya nggak ada itu apa namanya? 2 titik singular. Loh, kok nggak yakin mukanya? Bukan. 2 nggak masuk titik singular. Kenapa? Meskipun di 2 tidak punya turunan, tapi 2 dikeluarkan dari sini karena di luar daerah definisi. Jadi yang dimaksud titik singular, titik stasioner harus masuk ke daerah definisi fungsi dulu. Ini kan di 2 nggak terdefinisi. Ya jangan dimasukin singular. Itu mah nggak tahu 2 mah punya setan gitu ya. Jadi meskipun di 2 nggak punya turunan, dari sini kelihatan 2 jangan disebut titik singular. Karena tidak masuk di daerah definisi fungsi. Oke, ini stasionernya. Oh, ini udah saya jelaskan kecepatan ngomongnya. Karena nggak berada di daerah definisi fungsi. Tapi untuk meriksa tandanya, 2 dimasukkan ya. Karena apa? Grafiknya nanti di 2 memang nggak ada. Jadi kita periksanya yang di kiri 2, dari kalian arahnya sini. Yang di kiri 2 sama yang di kanan 2. Oke. Nah, saya masukkan semua titiknya ini penyebab 0 tadi.
2 dimasukkan karena di sini nggak ada. Kemudian periksa tandanya, ini udah di kuliah terakhir juga. Waktu kemonotonan. Masukin aja 1 titik ke sini, periksa tandanya positif atau negatif. Jadi 4 kali memasukkan. Nah, dari sini kita lihat ini. Kalau turunannya positif, artinya grafiknya naik. Kemudian turun ini karena negatif. Jadi ini titik maksimum lokal. Ini jangan, nggak ikut. Ini turun, kemudian naik minimum lokal. Ya. Ini grafiknya nanti akan kita gambar di belakang. Sementara terima aja jadi ini. Ini di 0 maksimum lokal ya. Di 4 ini minimum lokal, dia paling bawah. Kalau dibuat interval kecil gitu ya. Jadi bisa aja ini apa? Minimum lokal, kalau lebih besar dari maksimum lokal nggak apa-apa, ada lokal gitu ya. Gitu. Kita hanya ngelihatnya di dekat sini aja. Minimum lokal di X sama dengan 4, nilai fungsinya 6. Maksimum lokal di X sama 0, nilai fungsinya sekian. Nanti ini akan dipakai lagi di belakang. Kita tunda dulu gitu ya. Silakan yang mau nyatet, saya pause dulu. Oke, jadi ini gambarnya saya berikan, tapi nanti di belakang aja. Sekarang nggak perlu diketahui. Nah, lanjut. Sekarang mengenai kecekungan grafik fungsi. Nah, nanti kita sepakati di ITB ini atau di buku Purcell ini ada istilah fungsi yang bentar. Seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini dinamakan cekung ke atas ya. Kalau gambarnya seperti ini namanya cekung ke bawah. Hati-hati kadang-kadang agak nggak jelas ya. Kadang-kadang gambarnya gini. Ya dia cekung ke atas. Yang ini cekung ke atas juga. Jadi kalau cekung ke atas bisa aja fungsinya naik. Yang ini cekung ke atas fungsinya monoton turun. Jadi kecekungan dengan kemonotonan sendiri-sendiri. Cekung ke atas bisa naik, bisa turun. Demikian juga cekung ke bawah. Cekung ke bawah bisa turun gitu. Bisa juga naik. Ini cekung ke bawah. Fungsinya bisa naik gitu ya. Oke, kita sekarang akan melihat alat uji untuk mengetahui kecekungan grafik. Nah, fungsi F disebut cekung ke atas bila turunannya monoton naik. Maksudnya apa? Saya jelaskan dari gambar ini ya. Oke. Saya crop dulu supaya bisa dicoret-coret. Gedein supaya jelas di kalian. Nah, kita lihat ini. Nilai turunannya. Nilai turunan yang di sini sama yang di sebelah kanannya. Turunannya besar mana? Nilainya. Yang ini lebih curam, lebih negatif, betul? Katakan misalkan di sini turunannya minus 8, yang di sini mungkin minus 6 gitu ya. Betul? Lebih landai. Makin ke sini, makin ke kanan ini mungkin minus 3. Makin ke sini mungkin minus 1. Dan di sini dia turunannya 0 di minimum. Kemudian kalau dilanjut ke kanan, ini mulai positif. Misalkan ini turunannya mungkin berapa? 0,7. Makin ke kanan, turunannya makin curam. Misalkan ini turunannya 1,4. Di sini makin curam lagi. Misalkan turunannya 8. Gitu. Jadi kita lihat, kalau fungsi yang cekung ke atas, maka nilai turunannya makin ke kanan, makin besar. Atau
Ini makin ke kanan, makin monoton naik. F aksennya ya, yang monoton naik F aksennya, bukan F-nya. Kalau F-nya ini jelas fungsinya turun, kemudian naik kalau fungsinya. Tapi F aksennya dilihat selalu makin ke kanan, makin naik. Nah, itu dikatakan cekung ke atas bila F aksennya monoton naik. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Kemudian monoton turun. Monoton turun, sorry, salah. Cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, kita lihat dari kiri ke kanan, nilai turunannya makin lama makin kecil. Ini lihat, ini positif, curam. Makin ke kanan, makin landai, di atas, di puncak, turunannya 0. Jadi dari besar mengecil jadi 0, ke sini negatif. Negatifnya makin lama makin curam. Jadi dari kiri ke kanan, F aksennya nilainya makin turun. Nah, mengujinya gimana? Saya nggak akan buka dulu slide-nya. Saya akan review yang lain dulu. Supaya kalian muncul rumusnya tahu. Nanti kalau tahu rumusnya, ingatnya lebih gampang. Coba. Mundur dulu saya ke masalah ini. Kalau saya punya Y sama dengan fungsi X. Belum kecekungan sekarang. Mau menguji dia monoton naik. Gimana caranya? Kuliah terakhir kemarin. Hah? Menguji sebuah fungsi monoton naik, caranya gimana? Diturunin, diturunkan, diturunin. Ya, diturunkan. Kemudian setelah diturunkan, diapakan? Hah? Ini yang keras, nggak kedengeran kayak suara malaikat aja. Hah? Diperiksa tanda F aksennya. Periksa tanda F aksen X. Kalau F aksen X-nya besar 0, maka F-nya monoton naik, gitu kan? Ke X aja. Nulisnya pakai ini enakan sekali. Kemudian kalau tandanya negatif, maka fungsinya di daerah situ monoton turun. Oke, sekarang kembali ke sini kita lihat. Saya akan menguji turunannya yang monoton naik atau monoton turun untuk mengetahui kecekungan grafik. Jadi kalau F cekung ke atas, F aksennya monoton naik. Kalau F cekung ke bawah, F aksennya yang monoton turun. Jadi yang harus diperiksa F aksennya. Monoton naik atau monoton turun. Untuk mendapatkan kecekungan. Jadi saya mau meriksa nih F aksen nih. Pakai warna hijau. F aksen X. Mau diperiksa dia monoton naik atau monoton turun. Caranya gimana? Ngikuti kayak yang kiri kan? Saya hitung turunannya 2-nya, betul? Ya. Kemudian periksa tanda F aksen X. Tulisan saya kalau di sini jadi rada bagus ya. Awas kalau bilang masih jelek, potong loh nilainya. Nanti nomor 1 KBF nggak dijadiin bonus. Itu bonus tuh salah soal. Jadi dikasih nilai full semua. Nah, kalau si turunan 2 ini besar 0, ngikuti yang kiri. Berarti fungsi F aksennya monoton naik, betul? Bingung si garis-garis. Bingung kamu? Hah? Paham? Benar. Zebra, paham nggak? Hah? Merah, paham nggak? Neng, paham nggak Neng? Yang jilbabnya apa? Pink.
Tuh, kacamata hitam. Paham nggak? Ada main HP jadi bingung ya. Ya? Hah? Oke. Nah, kalau F aksennya monoton naik, berarti apa? F-nya cekung ke atas. Kenapa? Kan definisinya tadi. Cekung ke atas itu F aksennya monoton naik. Gitu ya. Kemudian kita periksa satu lagi. Kalau turunan 2-nya kecil 0, artinya si fungsi F aksennya yang monoton turun. Kalau dia monoton turun, berarti cekung ke bawah. Gitu. Jadi dua-duanya sama ini ya. Pakai turunan. Kalau yang diturunkan fungsi F-nya itu untuk mengetahui kemonotonannya. Jadi kapan grafik naik atau turun. Kalau turunan 2-nya untuk mengetahui kecekungan. Ya. Oke, balik sini. Satu lagi. Kalau terjadi seperti gambar ini. Di sini dia cekung ke bawah. Ya. Kemudian di kanannya cekung ke atas. Jadi terjadi perubahan kecekungan. Nah, maka kalau terjadi perubahan kecekungan, ini titiknya dinamakan titik belok atau titik balik. Kalian di SMA mungkin istilahnya beda, sekarang biasain aja itu namanya titik belok atau balik. Jadi titik belok sama titik balik tidak ada hubungannya dengan maksimum minimum lokal. Ada hubungannya dengan kecekungan. Kalau tadinya cekung bawah, kemudian cekung ke atas, nah itu titik balik. Atau tadinya cekung ke atas gitu, cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah grafiknya. Nah itu titik balik gitu ya. Cirinya apa? Terjadi perubahan dari nilai ini. Tadinya positif jadi negatif, atau dari negatif ke positif. Ya. Kalau positif turunan 2-nya kan cekung atas. Kalau negatif cekung bawah. Nah, tempat terjadinya perubahan F double aksen itu titik balik. Oke, saya lanjut. Ini udah tadi ya, udah saya jelaskan, jadi nggak dijelaskan lagi. Tinggal contohnya. Catatan penting. Ini karena di beberapa SMA salah ini pengertian ini. Mana? Bila. Jangan pakai ini. Karena supaya nggak lupa harus pakai warna merah. Dan gede-gede. Bila F double aksen X sama dengan 0, maka belum tentu di titik itu adalah titik belok. Ya. Saya nggak pakai X, pakai C. Coba ya. Turunan di sebuah titik ini 0, maka C belum tentu titik belok. Ya. Jadi kalau titik belok harus diperiksa turunan 2 di kiri kanannya. Berubah dari negatif ke positif. Atau dari positif ke negatif. Kalau nggak ada perubahan, bukan titik belok. Jadi bukan ini ngujinya titik belok. Dia memang calon gitu ya. Kalau 0 kan calon, di kirinya negatif, mungkin di kanannya positif. Tapi bisa aja di kirinya negatif, di kanannya juga negatif juga. Ya dia bukan titik belok. Ingat-ingat ini, jadi kalau ada turunan 2 sama 0, nggak boleh disimpulkan itu titik belok. Mungkin titik belok, mungkin bukan. Nggak diuji pakai ini. Diujinya pakai tadi perubahan F double aksen. Oke. Yang nggak boleh teh malah diingat sebaliknya sama mahasiswa. Nah, yang gampang dulu ini. Oke. Tentukan kecekungan dan titik balik. Jadi alatnya turunan 2. Turunan 2 positif, cekung ke atas. Turunan 2 negatif, cekung ke bawah.
tempat terjadi perubahan kecekungan, itu titik belok. Jadi saya hitung turunan 2-nya. Gambarnya nggak perlu tahu ya. Sebenarnya dari hitungan aja. Ini turunan pertamanya ini, turunan 2-nya ini. Nah, karena saya ingin mencari perubahan kecekungan, maka saya memang cari dulu yang 0 atau yang nggak ada. Ya. Saya cari yang 0. Tapi jangan disimpulkan, wah di 0 turunan 2-nya 0. Pasti dia titik belok. Belum tentu ya. Oke. Kita harus periksa tanda dari turunan 2. Turunan 2 diperiksa tandanya. Jadi ini saya tulis garis bilangan real, penyebab 0-nya, kemudian tandanya diperiksa. Nah, kita lihat. Masukkan aja titik di sebelah kirinya, misalkan -7. -7 masukkan ke turunan 2. Negatif. Di kanannya masukkan 10. 10 masukkan sini, positif. Nah, terjadi perubahan kecekungan dari cekung bawah menjadi cekung atas. Maka, aduh kecepatan ngomongnya. Ini jawab dulu. Jadi grafik F, cekung ke bawah diminta hingga sampai 0. 0-nya boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Ya. Jadi nulis ini jawabnya boleh, ini juga boleh. Cekung ke atas di 0 tak hingga. Boleh nulis ini, boleh dimasukkan juga 0-nya. Tuh ya. Dan karena terjadi perubahan kecekungan, 0-nya titik belok. Paham? Tidak paham. Soal nomor kedua. Tentukan kecekungan dan titik balik dari fungsi ini. Ya kayak tadi. Kecekungan dan titik balik pakai turunan 2. Nggak perlu tahu gambarnya. Ini diturunkan jadi ini, percaya aja ya. Tapi kalian harus tahu, kalau dari sini ke sini prosedurnya nggak paham, tanya. Tapi kalau udah paham, nggak usah dihitung teliti-teliti, bener nggak ya gitu. Si Warsoma nih ngitung bener nggak gitu. Bener lah. Gitu ya. Tapi kalau nggak paham caranya, tanya. Dari sini pangkatnya turun 1 lagi, -5/3 dikurangi 1 jadi ini. Kali depan. Oke. Nah, saya punya sekarang turunan 2-nya ini. Oke. Kapan dia 0? Nggak mungkin 0. Ya, ini nggak mungkin 0. 10 dibagi sesuatu nggak mungkin 0. Coba aja punya 10 kue, bagikan ke berapa orang pun nggak mungkin 0. Ya 0 juga kalau habis kuenya ya. Tapi kalau dibagi itu yang terima pasti 10 kue dibagi ke semiliar orang masih tetap terima. Mungkin cuma setitik gitu. Nah, tapi nggak 0. Oke, nggak 0. Kemudian, jadi nggak ada yang turunannya 0. Biarin. Kemudian, kapan turunannya nggak ada? Kalau X-nya 0, betul? Kan ini 10 dibagi 0, nggak bisa. Nah, setelah itu kalau dilihat kalau turunannya nggak ada, 0-nya itu masuk dalam definisi nggak? Enggak. Nah, jadi yang seperti itu jangan dimasukkan nanti sebagai titik belok ya. Kalaupun nanti terjadi perubahan tanda, di 0 nggak boleh jadi titik belok. 0 mah nggak ikutan. Dari awal juga 0 nggak diikutkan di daerah definisi, nggak mungkin jadi titik belok, nggak mungkin jadi titik maksimum minimum lokal. Oke, tapi kita periksa tandanya, tetap tandanya. Cuma ini saya lubangi karena ini nggak ikut. Nah, kalau diperiksa tandanya di kirinya, ini turunan 2 ini, dimasukkan X-nya misalkan -7. Ini karena pangkat 8 pasti selalu positif. Positif. Jadi fungsinya selalu cekung ke atas. Tetapi di 0 dia memang nggak ada.
Ya, cekung ke atas dan naik. Yang ini cekung ke atas dan turun. Turun naiknya pakai turunan 1. Bisa? Silakan kalau ada yang masih nyalin. Saya lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini kembali sama dengan contoh yang depan. Waktu kemonotonan, maksimum minimum lokal. Dipakai lagi karena nanti akan digabungkan seluruhnya untuk menggambar grafik. Oke, contoh ketiga. Stop dulu. Udah contoh ini nanti nggak paham. Tentukan kecekungan dan titik balik dari ini. Kayak tadi, cari turunan 1. Turunan 1-nya udah dihitung. Ya, ini kapan 3 soal sebelumnya? Ngarang aja. Percaya aja ya. Turunan 2-nya ini. Kalian kalau hitung, disederhanakan, percaya aja ketemu ini. Nggak percaya, kalau nggak percaya, bentar. Ini. Jadi turunan 2-nya adalah ini. Kita periksa tandanya. Kapan dia 0? Nggak mungkin 0. Kapan dia nggak ada? Di 2. Tapi 2 nanti nggak dimasukkan titik belok. Karena di 2 nggak terdefinisi fungsinya. Oke, periksa aja hanya 2 dilubangi itu jurang. Kayak orang pacaran ini. Cowok dari sini, cewek dari sini, ada mertua di sini. Ya nggak nyampe-nyampe dah. Iya lagunya aja kan. Paling sebel sama calon mertua gitu lagunya Bimbo. Oke, tandanya seperti ini. Jadi cekung ke bawah di sini. Di 2 nggak ada nilainya. Cekung ke atas di sebelahnya. Kenapa bukan titik belok? Ini kan berubah dari min ke plus. Karena 2 nggak termasuk daerah definisi. Gitu ya. Jadi 2 nggak diikut sertakan. Tidak punya titik belok. Lanjut lagi. Nah, ini sedikit tambahan. Saya cenderung tidak menggunakan ini. Ya. Tapi siapa tahu di soal ujian muncul gitu ya. Nah, ada di depan kita bahas bahwa untuk menguji maksimum minimum lokal pakai turunan 1. Perubahan tanda turunan 1. Kalau turunan 1-nya tadinya positif, jadi naik. Kemudian turunan 1-nya berubah negatif, jadi dia ada maksimum lokal. Dari plus ke min, maksimum lokal. Kalau turunan ke 1-nya negatif, jadi grafiknya turun. Kemudian turunan ke 1-nya jadi positif, naik, minimum lokal. Nah, ini ada cara lain menguji maksimum minimum lokal pakai turunan kedua. Saya kenapa nggak berapa suka rumus ini? Karena alat uji ini hanya bisa dipakai untuk titik stasioner aja. Titik yang turunannya 0. Kalau pakai turunan 1, udah semuanya. Titik ujung, titik stasioner, juga titik singular. Yang tajam-tajam itu. Ya. Kalau ini hanya untuk titik stasioner aja. Misalkan C titik stasioner dari fungsi F. Artinya turunannya di C udah 0 ya. Kemudian kita hitung turunan 2-nya. Nah, kemudian turunan 2 ini kita hitung di titik stasioner. Kalau nilainya negatif, maka C-nya maksimum lokal. Kalau turunan 2-nya positif, dia minimum lokal. Nggak dibuktikan, nggak diilustrasikan karena saya nggak senang rumus ini. Tuh ya. Oke, kalau mau dilihat contohnya ini, pakai turunan 2 boleh. Tapi saya nggak suka karena ngitung turunan 2 juga nggak gampang gitu ya. Siapa tahu nurunkannya susah. Oke, ini
Soal yang tadi, turunan 2-nya udah kita hitung. Turunan 1-nya udah dihitung, turunan 2-nya juga dihitung. Malah dihitung di sini ya. Tadi di sebelumnya saya nggak, malah langsung. Ini dihitung turunan 2-nya. Kemudian kita hitung turunan 2-nya di 0 dan di 4. Turunan 2 di titik stasioner ini. Ini min jadi maksimum lokal. Kalau lebih besar 0, turunan 2-nya di 4, minimum lokal. Ini cepet-cepet aja. Mau disalin ya silakan. Mau disalin saya pause dulu. Nah, sekumpulan soal-soal banyak pisan. Aduh. Nomor 1 saya nggak mau bahas, sama aja. Ya. Oke, nomor 2. Nanti saya buka langsung ya dari sini. Kalau nggak paham bagian yang sulitnya nanti saya jelaskan tertulis. Ini soalnya ditulis ulang di sini. Sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas seperti pada gambar di samping, marginnya. Ini 2 cm, 2 ya satuannya mau senti atau apa terserah. 2 ini 4, salah baca. Ini 2, ini 4. Dan luas ketikannya harus memuat 50 cm persegi. Nah, berapa ukuran X dan Y-nya supaya luas kertas seminimum mungkin? Kenapa bisa macam-macam? Karena bisa gini terjadi. Saya pakai kertasnya yang kurus gitu. Nah, tulisannya di sini. Ini tulisannya. Ini 4, 4, ini 2, ini 2. Bisa juga saya pakai mana? Nah, ini hilang dia. Bisa juga saya pakai kertas gemuk. Saya mau nulisnya di kertas gemuk kayak gini. Nah, di sininya tetap 4. Ke kiri kanannya 2. Ini 4, 2, 2, 4 gitu ya. Nah, kertas yang satu dengan kertas yang lain, luas kertasnya beda. Nah, berapa ukuran kertasnya supaya seminimum mungkin bahannya? Jadi menentukan X berapa, Y berapa, supaya seminimum mungkin. Karena kertas kalau beli berdasarkan luasnya. Oke ya. Kita hitung. Nah, soal-soal seperti ini, kalau bingung mau ngapain dulu, fungsinya juga nggak ada, lihat ke pertanyaannya. Berapa ukuran XY supaya luasnya seminimum mungkin? Berarti harus meminimumkan luas, kan? Munculkan fungsi luas. Luas adalah X kali Y. Kemudian ada batasan. Karena ini marginnya 2 di sini, jadi X-nya harus lebih besar dari 4, betul? Ya, ini kan harus kosong, 2, 2. Kalau luas ini lebarnya 4, di mana ngetiknya? Gitu ya. Oke. Y-nya paling kecil berapa? 8 ya. Ya, ini mau nulis sama dengan juga sebenarnya boleh ya. Tapi pasti nggak terjadi di sama dengan 4. Kalau sama dengan 4, ya nanti tempat nulisnya cuma segaris. Nggak bisa nulis huruf gitu ya. Oke. Oh ya, selanjutnya ngapain? Mau mencari X dan Y supaya luas ini minimum. Kalau tanpa syarat apa-apa ya udah aja Y-nya 0. Tapi ada syarat nih. Luas tulisannya segini. Luas tulisan adalah berarti luas yang putih sama dengan X dikurangi 4. Kiri kanan 22. Dikalikan Y dikurangi 8. Jadi X kurangi 4 kali Y kurangi 8 sama dengan 50. Buat apa ini? Karena tadi saya mau mencari maksimum atau
mau mencari supaya L-nya minimum, tapi ini variabelnya ada 2. Satu harus dieliminasi. Nah, lewat ini saya bisa eliminasi X-nya atau Y-nya. Coba kita lihat. Dari sini kita hitung Y-nya sekian. Masukkan ke sini. Nah, ini udah punya fungsi L sebagai fungsi dari X. Mencari maksimum minimumnya gimana? Cari semua maksimum minimum lokalnya. Nanti setelah dapat yang lokal, misalnya ada 3 yang minimum lokal. Cari yang paling kecil nilai luasnya. Itu yang minimum global. Oke? Jadi untuk mencari maksimum minimum lokal, sebenarnya hanya mencari minimum lokal nih. Kita turunkan ini. Percaya aja dengan hati terbuka seperti ini. Oh ya, kalian pelajari juga ya GeoGebra-nya. Karena ada rencana nanti KBF 2 online. Jadi soalnya PG, isian, dan ada satu soal yang rada panjang satu. Ada rencana KBF-nya 2 kali essay kayak tadi, 2 kali lagi online. Kalau online, perlu nurunin silahkan pakai GeoGebra atau pakai banyak lah, Maple, Symbolab, apa ya, itulah. Banyak. Boleh, ya. Boleh pakai alat kalau online nanti. Dan mungkin di rumah masing-masing. Ujiannya juga. Oh enggak, di tempat kos masing-masing. Di rumah masing-masing jauh. Harus pulang ke Jambi, itu wah cilaka. Oke, ini percaya aja dengan hati senang bahwa setelah disederhanakan turunannya ini. Nah, untuk mengetahui maksimum minimum, saya periksa tanda L aksen kan? Kecepatan ngomongnya. Titik stasioner dulu. Titik stasioner turunannya 0. Di X1 dan di X9. Salah lagi ngomongnya. Di X-1 ya. Dan X9. X-1 nggak dipakai. Masa ukuran kertasnya negatif. Jadi hanya dipakai ini. Turunannya nggak ada di 4. Tapi nggak dipakai karena ukurannya harus lebih besar dari 4. Ya. Jadi hanya yang pakai di 9. Kita periksa tandanya. Min plus. Nah, berarti apa? Ini titik apa? Turunannya negatif, berarti fungsinya turun. Kemudian positif, berarti dia minimum lokal. Nah, kalau minimum global pasti termasuk minimum lokal juga, betul? Nah, kalau cuma ada 1, pasti dia minimum global juga kan? Kalau saya punya minimum globalnya yang lain, ya harus tercover minimum lokal juga. Misalkan minimum globalnya di X sama dengan 2. Ya 2 harus masuk minimum lokal juga. Ternyata minimum lokalnya cuma ada 1 ini. Ya dia minimum global. Ya. Nah, mengapa? Ya udah tadi lisan. Jadi ukuran kertasnya X-nya 9, Y-nya tinggal dihitung dari sini tadi. Itu ya. Oke? Nah, ada yang perlu hati-hati. Ini gini. Saya bilang tadi kalau cuma 1, kalau minimum lokal pasti minimum global. Oke lah, dipakai dulu kalau cuma 1. Tuh gitu ya. Oke, ini kalau ada yang nyalin, saya pause dulu. Nah, ini yang Adeline di depan itu. Tapi sekarang diganti si Anton. Anton berada, sorry, saya buka di sini aja langsung baca. Nggak ada soalnya. Jadi harus baca ke sini. Anton berada di perahu dayung
2 kilometer dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Tentunya berarti si Anton ada di laut ya. Nah, masain ngedayung di darat. Anggap pantainya lurus, Antonnya titik, rumahnya juga titik gitu ya. Dan persis di tepi pantai. Saya sambil ciluk Mbak ke sini. Jadi Anton ini ada di laut, berada apa tadi? Berada di Tahu Dayung 2 kilometer dari titik terdekat B. Jadi ini si Anton kalau ke pantai jaraknya ngambil tegak lurus, ini jaraknya berapa tadi? 2 kilometer. Kemudian ia melihat rumahnya yang terletak di pantai 6 kilometer dari titik B. 6 kilometer titik B bisa ke kiri ke kanan sama aja ya. Ini 6 kilometer, ini rumahnya. Rumah si Anton sedang terbakar. Bila si Anton dapat mendayung dengan maksimum segini, ya dia kuat, dayung terus 6 terus kecepatannya. Kemudian lari dengan segini, 10 km per jam. Aduh, lebih cepat dari saya. Saya di Saraga itu sejam cuma dapat kira-kira 7 kilo ya, lebih dikit. 7 kilo dapat saya. Nah. Oh ya, ini maklum kebakaran. Kalau udah kebakaran itu lari nggak capek-capek. Gitu ya. Tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah. Gitu ya. Minimal bisa mengamankan harta bendanya. Gitu. Syukur-syukur kalau kebakarannya masih dikit. Oke, paham ya? Oke. Pilih lintasannya gimana? Si Anton bisa aja gini. Set, dayung gitu. Tapi kan kalau mendayung lambat tadi. Lari lebih cepat. Bisa aja dia ke sini dulu. Kemudian ke sini. Kita mau mencari nih yang waktunya minimum. Bisa juga dia ke sini dulu ya. Terus lari dari sini. Pasti nggak terjadi itu ya. Ini, oh dia dari sini. Perahunya loncat dulu ke darat baru lari. Nggak mungkin juga ini. Nah, yang mungkin mana? Mungkin separoh dayung, separoh lari. Jadi saya gambar gini. Ada kemungkinan titik D ini jatuhnya di B. Artinya dayung ke sini terus lari. Ada kemungkinan titik D ini jatuhnya di R. Jadi dayung semuanya. Kita mau menentukan berapa posisi D-nya. Supaya nyampe rumah secepat mungkin. Gitu ya. Paham nggak soalnya dulu? Sebro, paham nggak maksud soalnya? Hah? Ujung. Tuh. Paham nggak? Hah? Ah, nggak meyakinkan paham nggak? Oke, kita lihat. Karena saya nggak tahu posisinya, sebutlah dia mendayung sampai titik D, kemudian lari ke rumah. Berapa D-nya ini? Dari titik ini. Dari titik yang terdekat tadi. Nah, saya munculkan. Oh, ini udah. Saya asumsikan ini jaraknya X. Si BD ini jaraknya X. Jadi saya akan menentukan X supaya jalur ADR ini waktunya seminimum mungkin. Ya. Berapa X supaya waktu tempuh seminimum mungkin. Kalau ini X, tadi jarak BR itu 6, berarti yang merah ini 6 min X. Bukan merah, biru juga. 6 min X. Nah, kita hitung waktunya. Perhatikan gambar di atas. AD, mana si AD? Oh, ini AD. Kalau kakak di mana? Kakak nggak kelihatan. Adanya AD sama dengan, ini tadi diketahui 2.
Ini kita X belum tahu angkanya mau kita cari. Tapi ini si AD berarti besarnya segini. Kenapa saya ngitung AD? Karena saya mau menghitung waktu tempuh. Jadi ngedayung dari sini ke sini berapa waktunya? Yaitu AD dibagi kecepatan dayung ya. Yang ini nanti lama waktunya tinggal 6 min X dibagi kecepatan lari ya. Oke. Jadi T waktu tempuh sama dengan AD dibagi kecepatan. Betul? Dayungnya konstan dia. 6 terus. Bisa ngedayung. Hei, jangan ngantuk. Ngantuk lagi tidur. Sama anak farmasi ini. Udah dikasih gambarnya tadi, nggak boleh tidur. Oke, ini ya, paham? Jarak dibagi kecepatan. Sama waktu tempuh AD. Yang ini jarak DM dibagi kecepatan lari. Disederhanakan jadikanlah ini. Oh, bukan disederhanakan, dimasukkan angka-angkanya. Jelas sekali X ini posisi D ini kalau enggak di titik B, D-nya kan belum tahu di mana, atau di titik R. Kalau di titik R langsung ke sini, kalau D-nya di titik B, dia ke sini dulu. Jadi X ini bervariasi antara 0 sampai 6. Paham sampai sini? Bule, paham? Bule ya kamu, rambutnya coklat. Nah, gitu ya. Ada yang lebih bule rasanya? Kok nggak ada? Nah, berarti kita mencari X supaya T ini minimum. Ingat, T itu fungsinya. X itu variabelnya. Ya. Jadi jangan dianggap T-nya variabel bebas ya, bukan. T-nya fungsi. T fungsi dari X. Ya udah, sisanya kayak tadi. Mencari titik minimum tuh. Yaitu titik ujung, titik stasioner, titik singular, periksa tanda T aksennya. T aksen tuh DT, DX. Jadi titik ujung ini. Mendapatkan titik stasioner dan singular, turunkan ini terhadap X. DT, DX. Percaya aja dengan hati terbuka, hasilnya ini rumit, habis hitungannya ya. Percaya aja. Kapan dia 0? Ini, turunannya ini. Kapan dia 0? Kalau pembilangnya 0. Aduh, susah. Pakai GeoGebra aja, solve. Ini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, F aksen 0, ketemu X-nya sama dengan 3/2. Ternyata pada bulat. Jadi pokoknya T aksen 0 kalau pembilangnya 0. Pembilangnya 0, dihitung ketemu X-nya sekian. Ada titik singular nggak? Yang turunannya nggak ada? Nggak ada ya. Karena ini nggak pernah 0 kan? Selalu ada turunannya. Ini selalu positif. Jadi titik singular nggak ada. Itu. Saya periksa tandanya. Tandai dulu ujung-ujung, titik stasioner, periksa tanda T aksen. Ya rada susah angkanya ya. Masukkan di sini misalkan X-nya berapa? Setengah masukkan ke sini. Hitung, dapat negatif pakai kalkulator. Masukkan titik lagi di sini. Berapa? 4 misalkan. Masukkan ke sini 4. Dapat positif. Nah, berarti ini turunan pertamanya min ke plus. Artinya grafiknya turun kemudian naik. Ini minimum. Jadi minimum lokal. Kalau cuma satu, jadi minimum global. Mengapa kayak tadi? Karena minimum global pasti termasuk yang lokal. Ini minimum global. Minimum lokalnya cuma ada satu. Ya, yang itu berarti. Gitu ya.
Ini apa? Ah, sama aja diganti anjing gitu ya. Iya. Demikianlah supaya minimum ngambil X-nya 3/2 ke sini. Tapi si Anton mungkin udah nyampe duluan ketimbang kita ngitung. Kalau ngitung gini mungkin udah habis rumahnya. Enggak, kalau kalian udah mahir cepat ngitungnya. Si Anton ini profesor matematik, cepat dia. Set, 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 set. Oh, 3/2. Tuh. Paham? Oke, lanjut lagi ya. Jadi soal-soal seperti ini, kenapa saya tulis banyak? Nanti di tutorial mungkin ada yang udah mirip-mirip. Karena di sini perlu merumuskan fungsinya. Mana yang mau dicari maksimum atau minimumnya, kemudian batasannya ujung-ujungnya. Sisanya ya standar udah. Titik ujung, titik stasioner, titik singular, periksa tanda F aksen, ketemulah jawabnya gitu ya. Oke, yang berikutnya. Coba saya klik dulu, udah ada enggak soalnya? Oh, enggak ada. Berarti harus dibaca di sini. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak silinder. Kayak dia itu, kayak kaleng Coca-Cola gitu ya. Silinder lingkaran tegak itu. Yang volumenya sebesar mungkin. Kalau nggak ada batasan ya sebesar mungkin ukurannya tak hingga silindernya. Tapi ini yang dapat ditempatkan di dalam sebuah kerucut gitu, bawahnya lingkaran gitu ya, yang tingginya A dan jari-jari alasnya B. Oke, kita lihat. Jadi soalnya gini, ini ada kerucut, jari-jari atasnya A, tingginya A, jari-jari alasnya B. A dan B konstanta, ya, bilangan. Jadi hasilnya nanti pasti memuat A dan B. Kemudian dibikin ini silinder lingkaran tegak. Supaya maksimum pasti ujung-ujung ini menyentuh kerucut ya. Kalau belum menyentuh kerucut pasti bisa digedein lagi sampai menyentuh kerucut. Nah, berapa kalau ini diketahui tingginya A, ini jari-jarinya B, berapa volume silinder terbesar yang bisa dibuat? Apa tadi pertanyaannya? Kembali yang gini, lihat dulu pertanyaannya. Ukuran tabung. Berapa ukurannya supaya volumenya maksimum? Mau memaksimumkan volume silinder. Yang munculkan rumus volume silindernya. Nanti dicari supaya maksimum. Jadi saya misalkan R, mana R? Hampir nggak kelihatan nih R. Dan H adalah jari-jari dan tinggi tabung. Supaya kelihatan di belakang, saya perbesar. Ambil tangannya dulu. Nah, kelihatan nggak tuh yang belakang? Nah, saya misalkan jari-jari tabungnya R, tingginya H. Ini R variabel ya. Karena bisa aja tabungnya kurus ini. Di sini R-nya, tapi tingginya sekian gitu. Tabungnya kurus bisa atau gemuk, ini gitu ya. Oke. Kemudian ngapain? Karena mau mencari maksimumnya, volumenya pengen maksimum, ya muncul kan rumus volume. Tah, dicari R dan H supaya volumenya maksimum. Volume tabung, ini. Luas alas, PR kuadrat yang coklat ini, kali tingginya H. Jelas, nggak jelas kekecilan. Jelas, R-nya paling kecil berapa, paling gede berapa? Paling kecil R-nya 0. Paling gede B. Kalau R-nya 0,
Berarti tabungnya mana? Ini aja garis tegak ya. Jari-jarinya 0. Tabungnya ini. Pasti nggak maksimum, ini volumenya 0. Kalau R-nya sama dengan B, tabungnya mana? Hah? Ya itu teh yang mana? Bawahnya doang ya. Kalau R-nya sama dengan B, berarti hanya ini lingkaran dari kerucutnya aja. Lembar. Tingginya 0. Nggak mungkin maksimum. Karena volumenya 0. Tabungnya tingginya 0. Oke, tapi batasannya ini ya biarin aja. Nanti maksimumnya nggak mungkin terjadi di ujung-ujung. Karena kalau di ujung-ujung volumenya 0. Kita lihat. Lanjut lagi. Ngapain nih saya? Belum tahu saya kok tiba-tiba ngegambar A dikurangi H. Oh, gini. Setelah itu mau ngapain? Kayak biasa. Mencari ukuran supaya volumenya maksimum. Mencari ukuran apa? Ukuran R dan H. Dua variabel. V, fungsi dari R dan H. Nggak bisa, kita belum belajar. Belum belajar fungsi dua variabel. Jadi, salah satu harus dieliminasi. Tapi mengeliminasinya jangan dihapus gitu. Udah hapus aja. Gitu. Nggak boleh. Kita harus cari hubungan R dengan H. Nah, untuk itu kita lihat gini. Cari hubungan R dengan H supaya salah satu variabel bisa dieliminasi. Ini. Lihat segitiga yang ini. Yang saya jalanin ini ya. R dibagi B. Ingat B dan A itu konstanta. R dibagi B sama dengan tinggi ini dibagi seluruhnya, betul? Nah, ini makanya saya munculkan ini berapa? Ini tingginya A, ini tadi tingginya H, berarti ini A kurang H. Betul? R dibagi B sama dengan ini A kurangi H dibagi A. Gitu? Paham tidak ini? Paham nggak ini? Kedua dari belakang, paham nggak? Hah? Betul. Kelihatan juga enggak tadi waktu gambarnya kecil. Bawa-bawa paham. Jangan mainan HP. Aduh, sih itu asik pisan. Awas HP-nya disita loh. Nanti 3 hari kemudian dikembalikan dengan pulsa 0. Iya, transfer ke sini lah. Udah lama saya nggak nyita HP ya, 3 hari. Dulu sebelum pandemi suka loh. Enak, dapat pulsa banyak. Oke. Dari sini saya punya hubungan R sekian. Ya. Buat apa? Ganti ke sini R-nya. Supaya ini fungsi dari H saja. Oke. V-nya, ini R-nya diganti dengan ini. Pangkat 2 kali H. Hitung, percaya aja jadi ini. Jadi, V hanya fungsi dari H. V hanya fungsi dari H. H-nya tadi paling kecil. Mana? Paling kecil hanya 0. Kalau nempel di bawah itu hanya lembar bawah. Atau paling besar hanya sama dengan A. Udah. Sisanya mah standar aja. Tuh, dia kabur udah paham. Sisanya mah tinggal titik ujung, titik stasioner, titik singular, periksa tanda F aksen. Itu terus. Bosen, gua keluar dulu. Nih, titik ujung. Saya kasih nomor H1, H2 itu ya. Kemudian cari turunannya, ketemu ini, cari yang turunannya selalu ada ya. Selalu ada ini kan. Jadi titik singular nggak ada. Titik stasioner ini dibuat 0. Dibuat 0, percaya aja dengan hati gembira.
ketemu H-nya sama dengan sepertiga A. Gampang ini lah. Disederhanakan dulu, dibuat 0. Nah, periksa tanda. Tanda dari apa? Tanda dari V aksen ini. Tentukan dulu titik-titik simbolnya, titik ujung, titik stasioner, periksa tanda, ketemu ini, berarti ini titik apa? Maksimum minimum. Lihat ini turunannya positif, berarti naik. Turunannya negatif, berarti turun. Ini titik maksimum lokal. Cuma ada satu, pasti maksimum global ya. Cukup hari ini sampai di situ dulu. Hah? Ini nol, nol. Ah, kacamatanya harus ganti itu nol tuh lihat. Halo, nol, nol, gitu ya.